Kisah kehidupan B.J. Habibie memang penuh inspirasi. Ia menjadi kebanggaan anak-anak Indonesia karena kecerdasannya. Ia ahli pembuat pesawat terbang dari Indonesia yang diakui dunia internasional. Tidak hanya soal teknologi, ia juga pernah menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Selain perjalanan karirnya, kisah cinta kehidupan rumah tangga dengan istrinya selama lebih dari 40 tahun telah menginspirasi banyak orang. Kisahnya bahkan pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Habibie dan Ainun pada tahun 2012. Seperti apa kisah kehidupan, percintaan, dan perjalanan karir dari seorang B.J. Habibie ini? Daripada penasaran, langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir sebagai Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie. Lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie adalah nama marga yang dia sandang dari keluarga ayahnya. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo yang memiliki keturunan darah Bugis. Sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Tuti Marini Puspawardoyo, seorang wanita keturunan Jawa yang masih berdarah ningrat Yogyakarta dan merupakan putri dari seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan pemilik sebuah sekolah. Pada sebuah wawancara pribadinya dengan Jawa Pos pada tahun 2016, Habibie pernah mengatakan jika kedua orang tuanya terpaksa meninggalkan keluarga besar mereka karena masalah perbedaan budaya. Alwi yang merupakan orang Bugis Gorontalo tidak diterima oleh keluarga Tuti yang berasal dari Ningrat Yogyakarta. Demikian pula sebaliknya. Dalam wawancara tersebut Habibie menjelaskan bahwa keluarga ayahnya mempertahankan kebiasaan menikah di dalam keluarga untuk menjaga kepemilikan tanah atau harta. Ini dilakukan agar tidak ada perebutan harta atau tanah oleh pihak luar. Habibie sudah menunjukkan kecerdasannya sejak usia muda. Ia memiliki ketertarikan khusus dengan fisika. Dalam hal pendidikan, ia pernah bersekolah di SMA Kristen Dago di Bandung. Setelah lulus dia meneruskan kuliahnya di Universitas Teknologi Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan teknik mesin pada tahun 1954. Masa studi Habibie di ITB tergolong singkat, yaitu 6 bulan. Sebab ia memutuskan untuk melanjutkan ke teknologi penerbangan di Universitas Teknologi Delft di Belanda. Namun karena sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, Habibie pindah ke studi teknik penerbangan di Rennes Westfalis Technische Hochschule di Aachen, Jerman Barat dengan mengambil jurusan spesialisasi konstruksi pesawat terbang pada tahun 1955 hingga tahun 1965 dengan dibiayai oleh ibunya. Selama menempuh pendidikannya di Jerman, Habibie meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Diploma Engineer pada tahun 1960 dan Doktor Engineer pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Di sela-sela kuliahnya di Jerman, Habibie muda sempat kembali ke tanah air. Selain menziarahi makam almarhum sang ayah di Ujung Pandang, ia sempat pula pulang ke Bandung dan bertamu di rumah tetangganya yang tak lain merupakan keluarga Ainun yang kelak akan menjadi istrinya. Kisah pertemuan keduanya dimulai sejak keduanya bersama-sama menempuh di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Kala itu Habibie yang masih berusia 12 tahun sering main ke rumah Ainun yang kebetulan menjadi tetangganya di Bandung untuk bertemu dengan ayah Ainun, yaitu Raden Muhammad Besari, untuk belajar banyak hal. Selain itu, kakak Ainun bahkan teman bermain kelereng Habibie. Namun saat itu bunga-bunga cinta belum bersemi.
Pertemanan mereka terus berlanjut ketika mereka bersekolah di sekolah yang sama, yaitu di SMA Kristen Dago di Bandung. Baik Habibie maupun Ainun adalah dua siswa yang termasuk cemerlang di kelasnya masing-masing saat mereka duduk di bangku SMA. Karena keduanya sering berangkat dan pulang sekolah bersama-sama, teman-teman dan guru ilmu pastinya sering meledek dan menjodoh-jodohkan mereka. Kebetulan pada waktu itu guru pelajaran ilmu pasti mereka sama. Bahkan sang guru mengatakan, ini menarik kalau Ainun jadian dengan Habibie. Jika mereka jadi suami istri, anak-anaknya bisa pintar-pintar. Namun siapa sangka, jika candaan sang guru ternyata kelak menjadi kenyataan. Pada awalnya Rudi, sapaan akrab Habibie saat muda, mengaku jika ia sama sekali tidak ada ketertarikan dengan Ainun. Bahkan Habibie sering mengejek Ainun dengan panggilan gula Jawa, karena menurutnya Ainun jelek. Hingga mereka lulus dan Habibie melanjutkan studi ke Jerman, keduanya tidak pernah benar-benar dekat. Komunikasi mereka pun akhirnya terputus. Habibie melanjutkan kuliah di Jerman dan bekerja di Jerman. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Walaupun jarak telah memisahkan mereka, dan bahkan Habibie mengakui pernah beberapa kali pacaran dengan wanita Jerman, namun rupanya hatinya telah berlabuh ke hati Ainun. Setelah 8 tahun terpisahkan jarak, Habibie kembali bertemu dengan Ainun. Saat waktu cuti dan pulang ke Bandung itulah, Habibie memanfaatkan waktu berkunjung ke rumah Ainun. Melihat Ainun yang semakin dewasa dan cantik, hati Habibie menjadi luluh. Selama kurang lebih 6 bulan sejak pertemuan itu, Habibie melamar Ainun. Pernikahan mereka diselenggarakan pada tanggal 12 Mei tahun 1962. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa. Sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai 2 putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Setelah menikah, Habibie memboyong istrinya tinggal di Jerman. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan 2 pilihan, memilih untuk bekerja atau berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Namun pada akhirnya dia lebih memilih berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Selama 3,5 tahun awal pernikahan menjadi tantangan berat bagi Habibie dan Ainun. Habibie fokus mencari nafkah untuk membiayai rumah tangga dan biaya kuliah doktornya. Ia juga membangun karirnya dengan mendalami teknik dan konstruksi pesawat terbang. Selama masa studi doktor tersebut, Habibie bekerja untuk Wagen Fabrik Talbot, sebuah perusahaan kereta api, di mana ia membantu merancang gerbong kereta. Sedangkan bagi Ainun, hidup di negara orang bukanlah hal yang mudah. Ditambah tidak ada teman bicara saat suaminya sedang bekerja. Dia tidak akan tidur dan lebih memilih membaca Al-Quran sambil menunggu suaminya pulang kerja hingga larut malam. Di awal pernikahannya, penghasilan Habibie pun pas-pasan, meski sudah bekerja sampai larut malam. Karena tidak ingin merepotkan suaminya, Ainun berusaha menghidupi keluarganya dengan cara yang sederhana juga. Seperti misalnya menjahit sendiri baju bayi untuk anak-anaknya daripada harus membeli. Setelah anak-anak cukup besar, Ainun menitipkan anak-anaknya ke pengasuh. Ia kemudian bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Hamburg untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun pekerjaannya itu hanya berjalan 2 tahun. Ia memutuskan berhenti untuk merawat Tarik putra bungsunya yang kala itu sedang sakit keras. Setelah lulus kuliah doktoralnya, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu di Messerschmitt Böll-Blom atau MBB pada tahun 1965 hingga tahun 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang, dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1969 hingga tahun 1973. Atas kinerja dan kredibilitasnya,
Ia pun dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode tahun 1973 hingga tahun 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sangat cemerlang, terutama dalam urusan desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie bagaikan berlian yang bersinar di Jerman. Kedudukan terhormat pun berhasil ia gapai, baik secara materi maupun intelektualitas. Selama bekerja di Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sederet teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada tahun 1968, Habibie telah mengundang sejumlah insinyur tanah air untuk turut bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kemampuan dan pengalaman insinyur Indonesia jika kembali ke tanah air dan membuat produk industri dirgantara yang meliputi maritim dan darat. Mengetahui kecerdasan Habibie, Presiden Soeharto tidak tinggal diam. Ia mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie pun bersedia dan melepaskan jabatan dan prestasinya di Jerman. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember tahun 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya adalah sebagai asisten khusus Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina di bawah Ibnu Sutowo. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi dan bertugas membentuk Advanced Teknologi dan Teknologi Penerbangan atau ATTP. Divisi ini kemudian menjadi tonggak awal pengembangan industri dirgantara modern Indonesia. Namun masa jabatannya ini hanya berlangsung singkat. Habibie kemudian diangkat menjadi penasihat pemerintah yang langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, selama tahun 1974 hingga tahun 1978, Habibie masih sering pulang pergi Jerman karena masih menjabat sebagai Vice President dan Direktur Teknologi di MBB. Selama menjabat sebagai penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi, Habibie menjadi figur penting dalam pendirian PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada tahun 1976 silam. Perusahaan ini merupakan cikal bakal industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN yang kemudian menjadi PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan industri pesawat terbang modern dan lengkap di Indonesia baru saja dimulai. Pada periode ini semua aspek infrastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, hukum dan peraturan, dan yang terkait dan mendukung keberadaan industri pesawat terbang diselenggarakan secara terpadu. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipnya berhasil mengudara pada akhir tahun 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Namun setelah itu ia diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 2 dekade, mulai dari tahun 1978 hingga tahun 1998. Lalu pada tanggal 14 Maret tahun 1998, Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan 7.
Ia juga menduduki posisi Ketua Umum ISMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia saat masih menjadi menteri. Tragedi Mei 1998 yang merupakan awal munculnya era reformasi membawa perubahan posisi Habibie. Kerusuhan Mei tahun 1998 yang melanda beberapa kota di Indonesia dan berpusat di Jakarta telah menggulingkan Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Hal itu menyebabkan puncak karir Habibie, di mana setelah lengsernya Presiden Soeharto, ia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, terhitung sejak tanggal 21 Mei tahun 1998, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Habibie harus mengawal era reformasi dengan menghadapi ketidakstabilan politik dan disintegrasi pasca kerusuhan Mei 1998. Sebagai presiden, Habibie segera membentuk kabinet baru dengan tugas penting untuk mengembalikan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Meski singkat menjadi presiden, namun Habibie berhasil membuat terobosan untuk Indonesia. Di antaranya yaitu Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Selain itu, Habibie juga menciptakan beberapa perubahan seperti membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak lahir partai-partai baru. Ia juga menghapus larangan berdirinya Serikat Buruh Independen dan membuat 12 ketetapan MPR. Dari sektor ekonomi, Habibie sukses menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang awalnya berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000, dan di akhir pemerintahannya, nilai rupiah meroket hingga Rp6.500, yang belum terulang lagi hingga tahun 2016. Saat ia menjadi presiden, ada satu hal yang sangat krusial soal otonomi Provinsi Timur Timur. Atas usul PBB, Presiden Habibie mengadakan jejak pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 di bawah pengawasan UNAMED atau United Nations Mission for East Timor dan diikuti oleh penduduk Timur Timur. Menurut hasil yang diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September tahun 1999 yang diikuti oleh 451.792 penduduk Timur Timur, sebesar 78,5% penduduk Timur Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka MPR RI dalam sidang umum MPR tahun 1999 mencabut TAP MPR nomor 6/1978 dan mengembalikan Timur Timur seperti pada tahun 1975. Dalam bahasa lain, Provinsi Timur Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara Timur Leste. Hal inilah yang memicu pihak oposisi Habibie berusaha keras menjatuhkannya. Hingga akhirnya Habibie resmi selesai sebagai Presiden RI yang ketiga pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Dengan begitu ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hanya 1 tahun 5 bulan. B.J. Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, Habibie memilih tinggal di Jerman. Namun pada era kepresidenan SBY, Habibie kembali aktif sebagai penasihat presiden dalam rangka mengawali proses demokrasi di Indonesia melalui organisasi yang didirikannya, yaitu Habibie Center. Ia juga aktif kembali di Partai Golkar sebagai Ketua Dewan Penasehat. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkan di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80, dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, yaitu Ilham Habibie.
Cobaan terbesar dihadapi pasangan ini saat Ainun divonis kanker ovarium pada bulan April tahun 2010. Ainun pun mendapatkan perawatan eksklusif di Jerman. Habibie dengan setia mendampinginya selama perawatan. Meski sudah mendapatkan perawatan terbaiknya di Jerman, namun rupanya Tuhan mempunyai rencana lain. Ainun meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2010 di Rumah Sakit Ludwig Maximilian University di Munchen, Jerman pada usia 73 tahun. Kepergian Ainun meninggalkan duka yang mendalam bagi Habibie. Terbiasa setiap hari bersama dengan Ainun membuat Habibie linglung saat ditinggal istrinya untuk selama-lamanya. Habibie kehilangan cinta sejatinya. Ia sering mengunjungi Taman Makam Pahlawan untuk menengok Ainun. Mengutip berbagai sumber, Habibie punya jadwal rutin mengunjungi makam sang istri. Sekali dalam sepekan, Habibie pasti menengok sang istri dan berdoa di dekatnya. Bunga di makam sang istri pun selalu diperbaharui 2 kali dalam sepekan. Tidaklah heran jika selalu ada bunga segar di sana. Habibie dikabarkan sempat depresi karena ditinggal Ainun. Ia kemudian diminta dokter untuk banyak menulis. Secara perlahan ia mulai bisa menerima kepergian istrinya. Meski sudah ikhlas, Habibie selalu rindu dengan omelan Ainun. Sebagai bentuk kecintaan Habibie kepada mendiang istrinya, ia menulis sebuah buku yang diberi judul Habibie dan Ainun. Buku tersebut ditulis setebal 323 halaman. Kisah cinta mereka berdua menginspirasi sutradara Hanung Bramantyo yang lalu difilmkan dengan judul Habibie dan Ainun. Film ini diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari dan ditayangkan pada tahun 2012 lalu. Pada Desember tahun 2019, film Habibie dan Ainun 3 juga ditayangkan, di mana peran Ainun dimainkan oleh Maudy Ayunda. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September tahun 2019 karena gagal jantung pada usia 83 tahun. Kepergian Habibie berselang 9 tahun setelah istrinya Hasri Ainun Habibie. Sebelumnya Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak tanggal 1 September tahun 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 13 Blok L15-7 nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 12 September tahun 2019. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur. Sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan bela sungkawa setelah Habibie meninggal dunia. Dalam akun Twitternya dia mengucapkan pernyataan duka cita kepada rakyat Indonesia atas kepergian Habibie. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada periode tahun 1998 hingga tahun 1999 atau di periode pertama jabatan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kepada awak media seusai menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun di University Binari, seperti dikutip The Star, Mahathir mengaku sangat sedih atas meninggalnya B.J. Habibie. Kini Habibie tidak akan lagi mengunjungi makam Ainun. Dia telah pergi untuk bertemu dengan sang istri tercinta dalam keabadian. Bak Romeo dan Juliet, Habibie dan Ainun juga tidak akan lagi terpisahkan. Selamat jalan B.J. Habibie, tenanglah dalam kedamaian. Itu tadi profil, karir, kehidupan, dan kisah cinta dari seorang tokoh negarawan dan teknokrat Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Saya berharap semoga kisah beliau bisa menginspirasi kita, terutama karya-karyanya yang telah membawa harum nama bangsanya, hingga dia dihormati di negara maju seperti Jerman. Bahkan penemuan teknologi B.J. Habibie telah diakui oleh dunia internasional.
Dia juga merupakan anak bangsa yang telah berjasa besar atas sumbangsihnya untuk dunia penerbangan, khususnya di negara tercintanya Indonesia. Hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie terhadap istrinya juga tetap menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.